Pernahkah kita merasa lelah, muak, dan akhirnya kehabisan energi karena niat baik kita justru dibalas dengan kepahitan? Kita berusaha melayani dengan tulus, mencoba hidup lebih jujur di tempat kerja, atau sekedar ingin memperbaiki diri agar lebih dekat dengan Tuhan. Namun apa respon lingkungan sekitar? Seringkali bukan dukungan, melainkan tatapan sinis. Kita dicap sok suci, digosipkan di belakang, dituduh cari muka, bahkan perlahan dijauhi oleh lingkungan pergaulan kita sendiri. Pada titik ini, betapa mudahnya kita merasa menjadi korban, mengeluh, dan berniat untuk berhenti berbuat baik. Kita mulai berhitung dengan Tuhan. Buat apa capek-capek hidup benar, kalau ujung-ujungnya hanya dibenci dan dimusuhi? Namun, bacaan esok hari menampar keras mentalitas transaksional dan cengeng kita ini. Dalam bacaan pertama, Nabi Elia berani menyuarakan kebenaran Allah di hadapan Raja Ahab yang bengis dan sesat. Konsekuensinya dari keberanian itu sangat mahal. Elia diburu, dikucilkan dan dipaksa bersembunyi di kesunyian Wadi Kerit. Di mata dunia, Elia kalah telak. Ia kehilangan panggung dan terasing. Tetapi justru di titik pengasingan itulah pemeliharaan Tuhan bekerja paling mutlak. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberinya makan. Pesan teologisnya sangat tajam. Ketika dunia mengasingkan dan membuat kita kelaparan akan validasi, Tuhan sendiri yang akan turun tangan memelihara kita. Hal ini disempurnakan oleh Yesus dalam Injil melalui sabda bahagia. Logika dunia memiliki rumusnya sendiri. Kita dianggap bahagia dan sukses kalau kita populer, punya banyak koneksi, tidak punya pembenci, dan selalu dipuji. Tetapi Yesus menghancurkan rumus murahan itu di atas bukit. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini sama sekali bukan ajakan untuk menjadi masokis yang mencari-cari penderitaan. Yesus sedang menunjukkan sebuah hukum rohani yang mutlak. Benturan dengan dunia adalah konsekuensi logis dari memihak pada kebenaran. Terang dan gelap tidak bisa berkompromi. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate artikel 63 menegaskan bahwa sabda bahagia adalah kartu identitas setiap orang Kristen. Lebih tajam lagi, Paus mengingatkan bahwa hidup yang otentik sesuai Injil pasti akan membuat kita merasa tidak nyaman. Jika kita hidup secara dangkal dan berkompromi dengan dosa, dunia akan menepuk punggung kita. Tetapi jika kita berani menolak arus dan hidup dalam kebenaran, dunia akan merasa terganggu dan memusuhi kita. Maka Paus berpesan menggemakan penutup Injil, bersukacitalah dan bergembiralah. Karena penganiayaan tersebut adalah stempel otentik bahwa iman kita bukanlah iman kosmetik. Apa yang harus kita ubah mulai hari ini? Yang pertama, buang mental playing victim. Berhentilah meratapi nasib saat digosipkan atau disingkirkan karena berbuat benar. Validasi manusia itu fana dan menyesatkan. Jadikan penolakan itu sebagai lencana kehormatan bahwa kita sungguh berani memanggul salib Kristus, bukan sekedar memajangnya sebagai hiasan di dinding kamar. Yang kedua adalah jadilah pemutus rantai dosa. Inilah inti dari panggilan radikal kita. Jika dunia memukul kita dengan fitnah, jangan pernah membalas dengan kebencian atau kejahatan yang sama. Membalasnya dendam hanya dengan membuktikan bahwa kita telah bertekuk lutut pada cara kerja dunia. Kita dipanggil menjadi agen pemutus rantai dosa. Belajarlah memaafkan, cukupkanlah amarah, dan tetaplah berbuat baik tanpa pamrih. Jika kita dijauhi dunia hari ini karena kita secara sadar memilih Kristus, bersukacitalah. Hal itu menjadi bukti yang nyata bahwa kita tidak sedang berjalan di tempat, melainkan sedang mendaki jalan yang benar menuju Allah. Selamat membuktikan iman, Tuhan memberkati.